Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kakak mau ingatkan, jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga hidung cerianya dan uang persembahannya ya. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Jangan lupa, selama mengikuti ibadah, adik-adik mengikuti dengan sikap yang baik dan benar ya. Oke adik-adik, selamat beribadah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan beribadah impa kembali. Yuk, sekarang kita siapkan dulu Alkitab kita, hidung ceria kita, dan jangan lupa persembahan kita, ya. Nah, untuk mengawali ibadah impa kita di pagi hari ini, kita bersama-sama berdiri. Kita akan menyanyi bersama dari Kidung Ceria 215. Dengar hai kawanku. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di pagi hari ini kami kembali dapat beribadah impa. Berkati kami, anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah impa di rumah mereka masing-masing. Beri sinyal yang baik sehingga mereka dapat mengikuti ibadah impa ini sampai dengan selesai. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami yang sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Beri ketenangan bagi mereka sehingga mereka dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Dan ketika mereka pun dapat mendengar dengan baik, mereka dapat mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Dan mereka dapat memberlakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Berkati kakak Layan yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita akan membuka firman Tuhan kita dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Adik-adik kita baca bersama-sama ya. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikannya yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik, setelah membaca firman Tuhan, pastinya adik-adik sudah membayangkan cerita hari ini tentang berdoa. Seperti gambar ini nih,
Iya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang setiap harinya rajin berdoa? Wah, banyak yang sepertinya pasti adik-adik di rumah mengacungkan tangannya semua. Ada lagi siapa yang sudah berani memimpin doa? Wah, banyak yang acungkan tangan juga. Oke, hebat adik-adik. Nah, adik-adik, doa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah permohonan yang berisi harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Ya, benar adik-adik, ada 3 unsur berdoa. Yang pertama ada puji-pujian atau bersyukur sama Tuhan. Ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah kasih kita seharian ini banyak sekali, mulai dari nafas hidup di pagi hari yang Tuhan berikan, sehat dan segala macam, kita pasti bersyukur dalam doa. Unsur yang kedua adalah kita juga boleh bercerita tentang kebesaran Tuhan. Misalnya, Tuhan, hari ini ketika tanya jawab sama guru, aku berani menjawab loh pertanyaannya dengan baik. Nah, terus yang unsur yang ketiga adalah unsur permintaan. Nah, paling lama nih kita karena Kak Sofi juga banyak sekali permintaannya sama Tuhan. Nah, adik-adik, dalam doa itu, dalam makna doa yang kita baca tadi dari Matius 7 ayat 7 sampai 11 itu ada 3 kata di dalamnya, ada mintalah, carilah, dan ketuklah. Kita diizinkan untuk meminta apa saja sama Tuhan. Karena Tuhan bilang kita akan diberikannya. Nah, terus kita mau mencari apa gitu. Misalnya kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau melanjutkan sekolah ke SMP. Aku ingin mencari sekolah. Berikan aku sekolah yang terbaik ya Tuhan. Boleh diizinkan sama Tuhan ketika kita berdoa dalam upaya mencari, maka kata Tuhan akan diberikan, akan didapatkan. Kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Kita juga diizinkan sama Tuhan ketika kita berdoa seolah-olah sedang mengetuk pintu hati Tuhan juga boleh, kata Tuhan. Jadi siapa yang meminta akan diberikan, siapa yang mencari akan mendapatkan, dan siapa yang mengetuk akan dibukakan. Nah, adik-adik, tapi ada satu hal yang perlu kita ingat dan kita pahami sama-sama. Kenapa sama-sama? Adik-adik maupun Kak Sofi juga harus ingat hal ini. Tentang pengabulan doa kita atau jawaban dari doa-doa kita yang kita sampaikan sama Tuhan itu, adik-adik harus seturut dengan kehendaknya. Jadi kalau kita mau dapat jawaban itu, kita harus ingat bahwa jawaban dari doa-doa kita itu, waktu dan cara Tuhan menjawab itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan, bukan waktu dan caranya yang kita mau. Jadi apapun yang kita doakan, biarlah Tuhan menjawabnya sesuai waktu Tuhan dan sesuai cara Tuhan, karena itu adalah yang terbaik. Dalam ayat yang ke-11 dibilang, kalau manusia sama manusia aja suka kasih yang terbaik, apalagi Tuhan. Kita tetap perlu yakin akan hal itu, bahwa yakin aja Tuhan akan kasih kita yang terbaik. Gitu ya adik-adik, kita sama-sama pahami. Sekarang Kak Sofi mau tanya yang terakhir nih. Kemudian adik-adik tetap di rumah masing-masing tetap semangat untuk menjawabnya ya. Adik-adik, ketika adik-adik berdoa, apakah dalam doa adik-adik yang disampaikan hanya diri adik-adik dan keluarga adik-adik saja? Atau adik-adik juga berdoa untuk orang lain? Oh, oke. Kak Sofi tidak bisa mendengar jawaban adik-adik satu persatu karena secara virtual. Tapi Kak Sofi membayangkan adik-adik ada 2 jawaban nih.
Kak Sofi bayangkan ada adik-adik yang menjawab begini, Kak, aku berdoa itu singkat, Kak. Jadi aku lebih sering berdoa untuk diriku dan keluargaku karena mereka lah yang dekat denganku dan yang aku ingat. Misalnya malam hari, sebelum tidur aku berdoa, Tuhan jagain aku, papa, mama, kakak, dan adikku dalam istirahat malam kami. Amin. Cuman begitu. Ada yang jawab gitu ya. Tapi ada juga yang menjawab gini, Kak, aku juga berdoa loh untuk orang lain, tapi di saat malam hari saja sebelum tidur, karena doanya cukup panjang, Kak. Itu juga hebat. Kita diajarkan memang adik-adik tidak boleh selalu egois. Hanya pokok-pokok doanya hanya untuk kita pribadi sama orang-orang atau keluarga inti kita saja. Tapi ada baiknya pokok doa kita berisi pokok doa untuk orang lain. Apalagi kalau kita tahu, ada keluarga yang sakit nih. Nah, perlu kita doakan juga adik-adik secara khusus. Atau kita bisa mendoakan orang-orang di sekitar kita, misalnya ada yang terkena bencana atau sekarang sedang pandemi COVID. Kita perlu mendoakan tenaga kesehatan, para relawan, dan orang-orang pemerintah, dan orang-orang yang bekerja untuk pemulihan atau dalam masa pandemi COVID ini. Atau ada pokok doa yang lain adik-adik untuk orang lain. Nah, harapan Kak Sofi, kita semua menyempatkan waktu untuk mendoakan pokok-pokok doa bagi orang lain ya adik-adik. Siap. Sepertinya adik-adik semua menjawab siap, Kak. Atau iya Kak Sofi, kita sama-sama belajar untuk juga mendoakan orang-orang lain. Nah, adik-adik, kalau memang adik-adik bilang siap dan oke, maka Kak Sofi ingin dong melihat catatan doa adik-adik untuk orang lain. Adik-adik bisa tulis di kertas, dan adik-adik bisa fotokan doa adik-adik dan kirim ke WA-nya Kak Sola atau WA kakak-kakak lain yang ada di sektor adik-adik. Boleh ya sebagai aktivitas minggu ini dan ditayangkan di minggu yang depan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita sama-sama bisa rajin berdoa dan isi doa kita dalam seharian penuh itu bisa kita sempatkan juga untuk berdoa untuk orang lain. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan senantiasa menuntun kami hari lepas hari. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan hingga hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama secara virtual di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami sudah mendengar pesan firman Tuhan hari ini, jadikan kami anak-anak yang mau rajin berdoa, tidak hanya untuk kami pribadi, tapi kami ingin berdoa juga buat orang lain. Tuhan, kami mau menyerahkan keluarga kami, berkati orang tua kami, dalam pekerjaannya, dalam membimbing kami sebagai anak-anaknya. Tuhan, kami mau berdoa orang tua kami diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang asalnya daripadamu. Berkati keluarga kami yang lain juga Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mau menyerahkan pendidikan kami, Tuhan berkati di tahun ajaran yang baru nanti, berikan kami kecerdasan, kepintaran, dan fokus kami, walaupun kami belajar secara mandiri di rumah kami masing-masing dengan media yang diberikan oleh guru-guru kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan mau berkati para pemimpin kami, para pemerintah kami dari pusat hingga daerah. Tuhan berkati agar mereka bisa melayani kami sebagai rakyat dan warga negara Tuhan. Berkati agar mereka bisa memberi kami kesejahteraan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi gereja kami. Tuhan berkati pelayan Tuhan yang ada di tengah gereja GPIB Gracia. Pendeta kami, para majelis, kakak-kakak layan, PA dan PT, pengajar PAK, tim multimedia, tim satgas, tim keamanan, tim kesehatan, panitia-panitia yang ada, pegawai kantor gereja kami, dan semua yang melayanimu di tengah-tengah GPIB Gracia. Berkati juga jemaatmu Tuhan, yang senantiasa setiap hari Minggu beribadah secara online. Tuhan, kami menyerahkan juga akan orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Tuhan mau memberkati, menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka alami, baik itu COVID-19 maupun penyakit yang lain Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Tuhan, kami menyerahkan tenaga kesehatan, dokter, perawat, petugas-petugas yang ada, petugas ambulans, tugas yang lain Tuhan. Tuhan berkati semuanya Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan di tengah tekanan pekerjaan mereka. Mereka harus tetap bekerja setiap harinya di tengah pandemi COVID-19. Tuhan berkati upaya PPKM dilakukan di daerah Jawa dan Bali di tempat kami ini Tuhan. Tuhan kiranya memberkati upaya pemerintah, kiranya berikan kami disiplin yang baik agar ini semua bisa kami lewati dengan baik. Tuhan, pemulihan dari Engkau ya Tuhan, pulihkan negeri kami, khususnya Jawa dan Bali ini Tuhan. Tuhan kiranya mau menjamah negeri kami Tuhan, hilangkan virus COVID-19 dari tengah muka bumi ini ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan agar bisa melalui ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, rencana-rencana kami Tuhan memberkati seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kita bernyanyi bersama yuk. Dari KC 70, mari tuturkan kembali sambil berdiri.
tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Teman, sekarang saatnya kita membantu orang tua menyiram tanaman. Yuk. Seperti ini teman-teman. Ini Sam, sebelah sini Sam. Oke. Yang ini apa namanya Sam? Bunga. Iya. Oh, terus yang ini? Yang sebelah sini Sam, coba Sam, ini dibersihin. Oke. Disiramin. Begini Sam caranya. Cara menyiramnya seperti ini. Ya. Airnya dikit. Oh iya. Kecil amat pemerintah airnya. Air pam ini. Iya. Oh, udah. Jadi. Ya, ayo. Ini Sam, coba kamu. Oke. Coba ya. Iya. Jagoannya merah nih jagoannya. Iya, langsung merah. Sebelah sini yang ini. Oke. Ya, yang sebelah sini giliran sebelah sini. Ayo. Sebelah sini. Awas gelangnya awas. Supaya subur. Lihat sana. Udah belum? Udah cukup belum? Oke teman-teman, sekarang sudah cukup dan sudah selesai menyiram tanaman. Mari kita menaruh tanaman ke tempatnya lagi. Susun yang rapi ya Bang. Di Oke. sana. Ayo. Sana, Pak. Satu-satu supaya rapi. Nih. Oke. Ini yang tinggi di atas, di belakang. Oke. Nih. Tukar. Ini satunya. Udah. Ini. Nih. Sudah. Sudah. Nih. Yang satu di sebelah sana. Ini di sebelah sana. Oke. Sudah cukup belum? Sudah. Tinggal yang itu. Sudah, biar aja di situ. Oke. Kira-kira sudah cukup belum? Yang sebelah sini sudah cukup. Belum. Belum juga ya. Dan